Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Nika Astria Situmorang dengan NIM 22031022 dari program studi pendidikan biologi. Dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang administrasi dan supervisi pendidikan yang terdiri dari tiga pembahasan, yaitu yang pertama fungsi, tujuan, dan juga ruang lingkup pendidikan. Sebelum membahas selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita membahas administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan berasal dari dua kata besar, yaitu administrasi dan juga pendidikan, di mana administrasi yang dimaksud adalah sebuah proses pengolahan data atau penyerahan kemampuan dalam mengintegritaskan segala sumber daya, baik personil, spiritual, material yang mempunyai sangkut paut dalam mencapai tujuan dari pendidikan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwasanya administrasi pendidikan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengarahan dari fungsi-fungsi administrasi maupun manajemen terhadap keseluruhan bidang pembelajaran administrasi pendidikan. Oleh karena itu, administrasi pendidikan ini sangat penting digunakan sebagai subsistem secara keseluruhan dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu yang pertama adalah tujuan dari administrasi pendidikan itu sendiri. Tujuan yang pertama yaitu untuk efektivitas dari produksi, yang artinya efektif dan lebih mudah dalam mencapai tujuan yang sudah ditargetkan oleh sekolah. Yang kedua, efisiensi. Melalui administrasi pendidikan ini, seluruh program yang terkait dalam bidang penggarapan di sekolah akan lebih efisien, terutama yang berkaitan dengan waktu. Kenapa dengan waktu? Karena penggunaan waktu efisien akan mengakibatkan kinerja yang terstruktur, sehingga program-program yang akan dilaksanakan menjadi terarah dan tercapai. Yang selanjutnya yaitu kemampuan penyesuaian diri, yaitu contohnya yaitu penyesuaian dalam perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum ini sering terjadi seiring perkembangan zaman. Melalui administrasi dan administrasi pendidikan ini, kurikulum ada penyesuaian yang akan kita dapatkan, misalnya vokasi yang akan membuat anak-anak menjadi terampil dalam hal yang dibutuhkan nantinya di dunia kerja. Yang selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Dengan menggunakan administrasi pendidikan seperti bahasan kita sebelumnya, yaitu melalui administrasi pendidikan ini menjadi lebih efisien sehingga penggunaan waktu semakin terarah. Dengan demikian, kepuasan kerja yang didapatkan juga semakin meningkat, karena seluruh acara atau perencanaan sudah melalui struktural yang akan dilaksanakan. Itulah fungsi-fungsi dari administrasi pendidikan. Yang selanjutnya itu proses administrasi pendidikan. Dapat kita ketahui bahwasanya administrasi pendidikan ini prosesnya dapat kita bagi menjadi 4 fungsi, yaitu yang pertama planning atau perencanaan. Sebuah administrasi berjalan dengan bagus karena adanya planning. Yang kedua, organizing. Dengan melakukan organisasi, maka administrasi pendidikan akan semakin cepat untuk tercapai. Yang ketiga, actuating. Yang terakhir adalah controlling. Melalui kontrol pada administrasi pendidikan, maka proses yang akan dilakukan di sekolah akan semakin lancar dan segala aktivitas akan terarah dengan baik. Baiklah, kita akan membahas satu persatu, yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan itu sendiri adalah keseluruhan pemikiran, seluruh proses pemikiran dan penentuan secara matang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, organizing atau organisasi.
proses keseluruhan dari langkah pengelompokan orang-orang yang tepat, karena sesuatu yang akan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya akan membuat kehancuran. Sehingga dalam sebuah organisasi diperlukan orang-orang yang tepat agar mempermudah dan memperlancar sebuah acara atau struktur-struktur yang akan diperlukan. Yang selanjutnya, actuating atau pelaksanaan. Fungsi actuating lebih menekankan kepada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi itu, atau bagaimana pelaksanaan akan semakin baik dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu controlling atau kontrol dalam sebuah organisasi, yaitu proses pengamatan dari pelaksanaan secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan pada organisasi dalam rangka menjamin agar setiap pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Melalui controlling yang kita buat, maka sebuah organisasi pelaksanaan akan saling berkaitan sehingga akan mencapai sebuah impian yang kita inginkan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi. Yang pertama yaitu dalam bidang dalam video ini kita akan membahas ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama, bidang garapan administrasi pendidikan yaitu personil atau SDM. Dalam sebuah administrasi pendidikan yaitu diperlukan sebuah SDM, yaitu sumber daya manusia. Sehingga dengan adanya sumber daya manusia semakin memperlancarkan sebuah administrasi yang akan berlangsung di sekolah. SDM yang ada yaitu pendidik dan peserta didik. Itulah sebuah SDM, yaitu pendidik sebagai pengajar dan juga peserta didik sebagai orang yang diajar. Yang selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan administrasi yang sangat bagus karena kurikulum adalah sebuah tingkatan atau sebuah yang mengkontrol sebuah pendidikan. Yang selanjutnya yaitu keuangan. Dapat kita ketahui bahwasanya segala pelaksanaan yang diperlukan dalam sekolah itu memerlukan keuangan yang sangat bagus. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Fasilitas yang dimiliki oleh sekolah sangat mendukung administrasi pendidikan yang berlangsung jika prasarana dan juga sarana yang digunakan baik dan juga layak untuk digunakan. Yang kelima, pengawasan. Pengawasan merupakan sebuah hal yang identik dalam sebuah administrasi pendidikan. Jika pengawasan berlangsung dengan baik, maka administrasi yang dilakukan di sekolah akan semakin baik. Yang selanjutnya, pemimpin dan supervisi. Pemimpin sangat diperlukan dalam sebuah sekolah. Kenapa? Karena sekolah dengan melalui pemimpin, sekolah dapat menjadi terkontrol dan semakin menjadi bagus dalam struktur-struktur kerja yang akan dilaksanakannya. Baik, sekian video yang saya buat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kalimat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.